Muda, ada duit enggak tuh? Saya tak tahu dia ada duit enggak. Cuman ini adalah kata-kata yang paling tren yang sering diucapkan oleh teman-teman, khususnya di Kalimantan Barat sampai ke Jakarta. Dan di sini saya kan sering ngikutin IG nih, baca-baca IG lihat-lihat di IG. Ini sampai ke Jakarta deh, ada duit enggak tuh? Ternyata orang Jakarta pun juga nggak bertanya nih. Ngerti ya? Saya rasa ngerti kali dia, paham lah ya. Soal duit ujung ada, jangan tanya sehat, yang gila pun ngerti dengan duit nih. Kalau dapat duit memang orang gila pun paham. Paham. Jadi tidak mesti orang sehat deh. Jadi kalimat ada duit itu bagaimana ceritanya kok bisa tercetus kalimat itu? Gini, jadi kalau kita ngomong ada duit enggak tuh, itu sebenarnya gurauan saya dengan kawan saya. Waktu itu ada Baco, ada Ajual, ada kawan saya di dekat-dekat rumah kan. Jadi setiap ngomong tuh kadang-kadang pas sama itu orang ini ngomong tinggi benar nih, bisnis ya ada duit enggak tuh. Pertamanya enggak gitu, duit. Nah, ini kan lama-lama lalu kalau orang udah enggak ngeliat itu kan. Ada duit enggak tuh. Ujung-ujungnya makin sering. Jadi kalau ketemu lagi itu jangankan ketemu orang, jadi kalau udah ketemu pun duit, ada duit enggak tuh. Nah, itu dan itu enggak tahu entah alasan apa saya sering nyebutkan ya. Saya sebut-sebutkan. Saya buatlah pakai kamera HP, langsung saya naikkan ke IG. Nggak ada mikir sampai jauh. Lalu ini viral ya, Pak Muda ya. Jadi artinya kawan-kawan mulai dari anak SD, dari yang sehat sampai yang gila pun sekarang udah nanya semua ada duit nggak tuh? Itu kan itu, bingung kayaknya. Jadi apa? Ya, ini dari jok-jok gurauan ya, jok-jok gurauan sehingga menjadikan hal yang viral lah hari ini untuk anak-anak Pontianak, sering nyebut itu lah ya. Tapi kadang sih menurut saya lucu tuh, dia lucu. Ada duit enggak tuh? Ini apa? Kadang-kadang pun ada gak rasa ketakutan tuh karena awal-awalnya kan ini takut orang tersinggung kan. Iya. Ada duit enggak tuh kan. Tajam benar kayaknya. Iyalah. Ini jok-jok ringan tapi pedas gitu. Iya. Kan banyak orang yang gagap baung nih deh. Sok-sokan, duit ada kan, wajar nggak kita bertanya. Jadi nama lengkap ini Agus Ramdhani ya, panggilan Pak Muda. Itu nama lahir tuh ya. Nama lahir. Agus Ramdhani. Arti nama yang bubur merah putih, ini Agus Ramdhani. Agus Ramdhani. Cuman nama panggung, nama panggilan, nama top hari ini Pak Muda. Nah nih. Jadi guys yang belum kenal dengan Pak Muda atau yang hanya dengar namanya, nih orangnya yang lawar nih. Dengan jenggotnya, ini namanya Pak Muda guys. Alias Agus Ramdhani. Jadi beliau ini adalah musisi kota Pontianak yang legend bagi saya ya. Saya termasuk adalah fans berat dia. Lagu apa yang paling saya suka itu Doko-Doko. Itu saya paling suka lagu itu. Jenis makanan kue tradisional ya deh ya. Bagaimana menciptakan lagu itu deh? Itu jadi itu kan sebenarnya lagunya mau dibuat dengan pemikiran yang enak diingat orang, yang semua tua muda tuh pasti ndak roaming dengan maksudnya asik ya. Asik aja ya. Jadi yang di Pontianak ini. Tapi saya jujur paling suka dengan lagu itu deh. Bahkan saya sering kalau udah dengar di mana lagu itu, saya sering ngikutin aja. Walaupun suara saya ini agak-agak hancur lah deh. Gimana cara nyaman? Kuenya tidak nyaman dong. Itulah barang nyaman. Barang nyaman. Pada barang nyaman ini kan beda. Seorang musisi yang paling legend tentu membangun karir di dunia musik ini tidaklah mudah deh. Ada suka dukanya. Bagaimana awal ceritanya Pak Muda bisa berkarir dunia musik ini deh? Jadi kalau awal bermain musik itu mungkin dari Pertama di SMA, dari lahir ya. Awalnya sih SMP pun udah kepingin, cuman nggak ada keberanian. Mungkin tamat SMA kelas 3 baru ada keberanian main di depan publik ya. Karena butuh mental ya dia ya. Butuh mental. Jadi awalnya kan kalau di Pontianak kan dulu hanya dua bidang yang anak muda suka kalau enggak festival dengan balap racing tuh, balap motor tuh. Racing. Road race. Iyalah yang di MT itu. Iyalah, tempat balap-balapan dulu lah dia. Masih muda-muda. Kalau di masa itu saya tidak punya motor. Nah, saya main musiknya pas kebetulan lingkungan pun mendukung kan. Maksudnya kawan-kawan sekolah pun banyak suka main musik.
ikutlah festival. Dulu sekolah di mana deh? SMA Muhammadiyah. Muhammadiyah ya. Oh, jadi di sana lah. Teman-teman main musik juga banyak. Main musik. Sekarang sudah mengeluarkan berapa album dia dari perjalanan karir sebagai pemusik di kota Pontianak ini dia? Tapi tanah air lah. Ini 4 menjelang 5. Menjelang 5 ya. Sebenarnya sih udah 5, cuman karena lagi nggak bagus musimnya. Musim corona nih ya. Nah, jadi tunda dulu. agak tertunda, iyalah. Materi semua udah selesai semua. Sudah selesai recording apa semua udah ide ya. Udah semua. Iyalah. Siapa band Pak Muda ini deh? Orangnya kayak Ah. orangnya ya main gitarnya itu Ari, main keyboardnya itu Sino, pemain bass itu Pitra, pemain drum itu Emi. Oh, iya. Dan vokalis Tapi sendiri sebenarnya ini bukan band ini, saya ini sebenarnya solo ya. sendiri, tapi sewaktu kepingin ngeband, saya bawa edisional ini, maka edisional tetap lah, maksudnya yang kalau saya memakai band tetap ini orangnya. Oh gitu. Tapi kalau status memang solo. Solo ya, status solo. Berarti bukan band gitu. Bukan band. Bukan band tapi solo. Kali kita pas lagi festival atau apa, baru mereka panggil dan ini loh orang-orang. Kenapa nggak dibuat band sekali deh? Gini, kalau mau buat band nih kan, saya kan sebenarnya bukan penyanyi. Saya waktu bermain festival pemain bass. Saya kata betul. Oh iyalah. Kan? Jadi kalau untuk nyanyi itu kecelakaan yang dinikmati. Kecelakaan ini. Tapi memang enak deh. Itu mungkin ya udah sekarang kalau dulu kan nggak berani. Nggak berani. Nggak berani. Kita pun nyadar kan, ya Allah, soal di era itu kan memang membawakan lagu orang yang kadang-kadang notasi memang tinggi. Iya. Kalau kita kan sadar diri kan, nggak mampu nih ketinggian atau gimana. Begitu era itu berubah, membuat lagu sendiri, di situ mungkin ada sedikit pede. Maksudnya Ada sedikit pede. saya membuat lagu, berarti kan saya tahu nih takaran nadanya nih. Ya karena buat sendiri untuk nyanyiin sendiri deh ya. Kalau ini saya lepas untuk band, saya takut band saya mungkin nanti coba diginikan, saya nggak mampu. Oh Takut iya, itu iya. lebih bagus saya sendiri, habis itu kita kembangkan. Maksudnya ini ada materi sana gitu kan ya. Kita ini seandainya mau aransemen dia semua pun bisa gitu. Jadi alasan tersendiri lah kenapa bersolo tidak membentuk band karena ini kan kita paham. Kan ini jadi pertanyaan terutama bagi saya dan teman-teman lainnya. Kenapa tidak membuat band sekali? Kenapa bersolo? Sementara Pak Muda ini kan kalau tampil rame-rame biasanya. Seringan rame-rame lah ya, yang kita lihat lah ya. Mau di Singkawang, di Kalbar ini kan keliling gitu ya. Amin. Sampai ini aja. Konser ini paling jauh di mana dah? Saya pernah konser tuh di mana tuh daerah sebelah sama Sambas tuh apa namanya tuh? Jauh benar tuh. Oh maksudnya di Pontianak yang Di jauh. Pontianak. Di Jawa Ya. Jawa. Pontianak nih jauh deh. Jawa. Kok Jakarta dekat, 1,5 jam ya deh. Pontianak. Oh iya. Bentar, Kalbar nih. Ketapang kemarin, Singkawang, Sanggau, Kintang. Keliling lah ya kalau Kalbar ya dia. Alhamdulillah. Perjalanan karir kan tentu pasti yang tadi saya bilang ada suka dan duka. Pastinya ya nak. Ya. Punya enggak pengalaman pahit atau pengalaman yang menyedihkan saat panggung atau saat berkarir nih? Kalau susahnya sih, ya sebenarnya kalau main ngeband kan banyak gembiranya sih daripada susah. Mungkin Karena apa? Karena ini karena hobi deh ya, jadi senang terus ya. Betul. Karena hobi. Kalau karena hobi dan saya tinggalkan. Apa gitu? Itu lebih banyak senang ya. Lebih karena ini hobi yang bisa menghasilkan. Bisa menghasilkan. Walaupun kadang ada. Hitungan kan jalan-jalan kan? Ya, jalan-jalan. Jalan-jalan. Itu yang sedap. Sebenarnya kalau ngeband keluar kota atau dapat job di luar kota lebih yang terkesan tuh bukan mainnya. Kalau main band itu sama ya. Sama ya. Tapi jalan. Jalan-jalan. Mau menujunya nih. Ada kenikmatan tersendiri dah ya. Artinya bisa jalan-jalan, bermain musik sambil menyalurkan hobi. Ya, lengkap deh. Kalau ini dapat deh. Ketemu orang Mau baru, kan gitu. Kan begitu. Musisi-musisi yang ada di kota Pontianak nih saat ini nih yang mulai sudah agak band-band baru ini kan sudah mulai bermunculan nih deh. Sekarang makin banyak pilihan. Menurut saya ini bagus. Kita suka pop udah ada band pop, kita suka rock and roll udah ada, kita suka band apa segala macam udah ada. Udah ada ya di musik. Tinggal kita suka yang mana? Selera. Gitu. Selera ini balik pada selera ya. Dan bagus sekarang. Kalau dulu waktu saya main membawakan lagu sendiri itu masih jarang orang bawakan lagu sendiri. Iyalah. Ya saya juga waktu saya mau mulai. Tapi sekarang sedap.
malah Udah banyak ya. nah, sekarang itu bukan saingan, malah itu kawan. Jadi Kawan. maksudnya jadi ada kawan bawakan lagu sendiri. Iyalah, jadi tidak menganggap itu saingan, Oh, tapi enggak, kawan. itu memberikan warna dalam belantika musik ya, Daya. Iya. Kita bermusik ada warna, tergantung kawan-kawan hari ini menikmati suka musik yang mana. Nah, itu saja. Selera itu. Kalau saya kan suka yang santai, yang agak roman sikit gitu. Kalau yang agak war, itu kayak musiknya apa tuh Sky. Musik apa sih? Yang Ya, hardcore. rock gitu lah. Nah, yang gitu-gitu saya kan bukan saya tidak suka karena saya memang tidak ngerti lagunya deh. Kawan saya yang tahu lagu itu, Baco. Mana dia Baco kan? Bacor tuh ada ya? Ada ya. Kemarin sama-sama dulu. Ada ya. Nanti saya mau undang dia deh. Ada saya cocok ya dengan dia tuh. Oh iya, nanti saya sampaikan. Orang ini kan punya kenikmatan masing-masing dan tahu cara menikmati lagu yang menurut dia. Tapi kalau saya tidak punya genre, saya menyukai lagu yang menurut saya itu enak didengar. Yang tak enak didengar, biarpun kata orang lagu bagus, saya bilang tak sedap deh. Cuman kalau enak kasih kucing. Tak enak kasih kucing deh ya. Kayak judul lagu kayaknya. Kayak saya kenal nih. Kita enak kasih kucing nih. Tapi saya jujur, saya sering lah dengarkan lagu-lagu yang memang Pak Muda nyanyikan ya. Bukan karena hari ini di depan saya, karena memang saya suka. Tak enak kasih kucing, saya tahu lagu itu. Terus saya suka tuh lagu Doko-Doko. Itu sebenarnya judul bukan doko-doko. Saya ngelang Doko-Doko. Apa judulnya tuh? Judul asli. Negeri Kaya. Oh, Negeri Kaya. Saya tahu judul Doko-Doko deh. Tuh. Karena memang saya yang paling familiar kue ini memang Doko-Doko doh. Kebetulan saya suka juga Doko-Doko nih. Klop lain ya? Klop. Jadi ya saya punya alasan tersendiri untuk menyukai lagu. Karena memang bagi saya itu pas, enak, ritmenya pun juga bagus ya. Pokoknya gue banget deh. Asik. Kata orang anak tuh gue banget. Gue banget. Jadi kesibukan selain ngeband nih deh? Ya kesibukan ya kerja. Kerja lah ya. Di mana sekarang kerja? Ya salah satu perusahaan di Kalimantan Barat. Ya. Bank ternama lah ya. Iya lah. Kita tak sebutkan nanti promo pula, ya dah. Tapi ya lah, ini kan artinya jalan kerja oke, menyalurkan hobi juga oke. Iya benar. Ya kan? Jadi kemarin terakhir itu album ada duet enggak tuh ya? Itu sebenarnya bukan launching album, itu launching video klip. Oh, launching video klip. Video klip. Launching ini kan kepinginnya kan ya sekarang lain, tapi karena dalam keadaan kayak gini kan. Iya. Di mana kita mau launching ngumpulkan orang kan memang lagi tidak boleh. Tidak boleh. Sekarang jangan karena band deh, tahlilan aja tidak boleh deh. Nggak boleh. Orang nikahan tidak boleh deh. Nggak Karena boleh. pemerintah hari ini berkeinginan ingin memutus mata rantai virus corona ini supaya warga Pontianak dan Kalimantan Barat ini seluruhnya lah di Indonesia bisa terbebas dan pandemi ini segera berakhir deh. Amin. Bagaimana Pak Muda sendiri melihat kinerja pemerintah ya dalam mengatasi pandemi ini deh? Ya ini sebenarnya sih kalau kita ngomong pemerintah ya yang kita lihat kan pemerintah pun tidak tinggal diam gitu kan. Iya. Maksudnya ikut berusaha bagaimana memutuskan mata-rantai COVID-19 ini. Iya. Sebenarnya bukan tetap berusaha keras ya, cuman ya ini kan memang perlu kerjanya, memang perlu sama-sama semua, maksudnya Nggak hanya pemerintah tapi masyarakat juga deh ya. maksudnya sama-sama, mudah-mudahan lah cepat Selesai. Susah gak deh gitu hari ini. Pertama warung kopi tak buka. Betul. Ente sih tetap ngopi kayaknya. Tapi nongkrong kan masih oke. Oh pasti lah. Pasti ya. Pasti. Tak ngopi dan tak nongkrong. Karena saya kenal Pak Mudo ini kan rokok, ngopi, makan biasa kok dengan saya itu kan. Tak lama sakit. Itulah dia. Jadi saya kan agak heran nih ketika Pak Muda ini berhenti berokok dan ngopi. Saya warung kopi ini tutup susah deh. Pokoknya susah segala-galanya lah. Susah. Ngopi di rumah tuh ngapa ya, ada agak entah enggak nikmat gitu kan. Rasa tak panas sama ya deh ya. Kopi. Kalau dipikir kopi sama, buat pakai air panas sama. Sama. Suasana. Suasana ya. Atau yang aduk beda deh. Kali ya. Kayak ini. Lain Lain bacaannya kan. Nggak bau daun pandan udah. Coba. Jadi saya kalau ingat-ingat deh ya,
Ya karena ya kita ini pun berkawan ya Kak. Cuman karena memang lama ada kesibukan terus corona ini kemarin mau datang waktu pas ente launching video klip ya. Mana udah datang. Saya kan udah tanya table, tak ada, sibuk kali. Nah, saya pergi ke sana takut table tak ada. Iya memang nggak ada table, memang dari awal udah penuh sekali. Ah, itulah dia. Pas penuh. Masalah saya tak tahan berdiri deh. Asam murah. Paham ente deh. Saya itu kalau berdiri oke lah, sejam 2 jam masih oke lah. Bukan nggak mau ngasih table, emang nggak dibuat untuk table karena. Oh memang tidak ada tablenya. Nggak ada. Oh, saya pikir kan di warung kopi kan. Alhamdulillah memang rame sangat. Dia saya tengok videonya lah, saya bilang rame sekali. Rame sekali. Tapi Artinya animo masyarakat tinggi deh, bahwa masyarakat juga menerima dengan lagu-lagu ente, karya-karya ente ini dapat dicintai oleh masyarakat, terutama di kota Pontianak. Karena setiap kali ente main manggung, mau di warung kopi itu tak pernah sepi deh. Apa karena lagunya memang dibuat liriknya santai, bisa diterima oleh masyarakat, nggak tahu juga ya kita ya. Karena lagunya kan gampang aja deh. Memang mengikat menceritakan tentang kehidupan kita sehari-hari, tidak neko-neko gitu, tidak pakai bahasa-bahasa yang sulit dimengerti. bukan mau buat kayak gitu, nggak ngerti ya saya ini. Nggak ngerti gak ya? Oh, lupa nggak ngerti. Ya, langsung ya. tak enak kasih kucing, tadi ya kan? Kan banyak nih judul-judulnya ini kan tidak familiar gitu, Pak. Anak muda film bokeh. Tengok lah dia punya judul tuh memang bahasa kampung sehari-hari kita di Pontianak nih deh. Tapi apapun itu bentuknya, saya berharap teruslah berkarya, mengisi belantika musik di negeri ini, tetap memberikan warna tersendiri, tetap berjalan jadi diri sendiri deh, jangan ikut orang-orang lain dengan lagu yang pas-pus ente merokok. Ini kan gaya tersendiri, tidak sama. Kayak Nirvana saya ingat deh kalau Nirvana kan. Kau nengok kau ni macam nengok Nirvana dia no. Kau nengok di Indonesia ni saya nengok macam Seleng kau dia. Seleng tu tak pandai pakai baju. Kau ni lah agak apa kata orang puli kata orang kita tu. Tapi ini adalah karakter band, karakter ente sendiri dalam bermusik. Kita tak bisa ini, tak bisa. Duh kau harus begini. Kau punya jati diri, kau punya style. Dan style ini tak bisa kita harus tekankan kepada ente. Tapi ente punya sendiri. Mau senang ikut silakan didengar kan begitu deh ya. Lebih jujur ya Pak, sebenarnya enggak usah terkekan dengan apapun, tapi tetap kita harus sopan, harus kalau bisa memang lagu ini ada pesannya, walaupun dengan bahasa-bahasa yang agak-agak frontal, tapi maksud dan tujuannya bagus, gitu lah. Itu ya.